Halo pemirsa, selamat sore. Balik lagi ketemu bareng kita di Ngopi, Ngobrol Pintar. Aduh, aku lama nggak bersanding dengan Lani, jadi agak nervous kecil Kayaknya efek gitu. karena dingin jadi ya kan? Iya, Jadi efek agak kaku dingin. kita ngomong ya. Oh iya, betul. Tapi mungkin juga karena efek kemarin tanggal merah. Oh iya, jadi benar. liburnya masih bersakuran. Iya, si gitu. kemarin itu tepat libur kalender. Iya. tahun baru Hijriah. Iya, tahun baru ya. Islam, betul. Jadi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, Masya Allah, tabarakallah, ya kan. Tapi kamu tau gak sih untuk momen 1 Muharram itu tuh memperingati peristiwa Nabi Muhammad dari Mekah Iya. ke Madinah. Wah. Tapi memang benar sih ya, tahun baru. Tahun baru. Udah ketawa sih. Aduh, gak cocok ya. Ragu nih. Biar gak ragu hari kita mengundang Ustadz nanti. iya? Benar. Oh iya, Masya Allah. Benar. Ini kita merupakan tanggal. Soalnya penonton gak percaya sama aku yang ngomong. Mending kita Ustadz aja yang ngomong ya. Benar, karena kan kemarin Dasar libur ya kan, nih, tahun baru Islam. Nah, itu Betul. merupakan momentum kita buat bisa mengevaluasi diri ya kan, agar bisa lebih baik ke depannya lagi gitu. Kok kalau Lani yang ngomong gak ketawa sih? Lani juga ngomong. Ini sepakat semuanya nih gitu ya. Oke. Tapi ini pemirsa di hari ini Iya. juga, kenapa kita menghadirkan Ustadz untuk ngobrol bareng Iya, kita, iya. sambil kita memaknai hijrah itu sendiri. Benar, gitu. kita hari ini topiknya pembicaraannya adalah hijrah kreatif dan juga spiritual, Spiritual. ya. Bagaimana cara pemuda ini biar makin bagus ke depannya, Iya, agamis iya, ya. tetap ihdinas siratal mustaqim gitu. Tuh, Ya. jalan yang lurus. Kok ketawa sih? Oke dah. Kita hari ini mengundang Ustadz Ya. yang juga berprestasi ya. Beliau juga pernah juara MTQ. Ini Kori Internasional Kori ya? Internasional Masya maksudnya. Allah. Iya, benar ya. Biasa. Kita akan sambil memulai- belajar ngaji nih hari ini. Iya. Ini udah muridnya udah pada datang nih mau belajar ngaji hari Ini ini. para jemaah nih, ada 2000 jemaah sini ya. Oke, boleh. Langsung aja lah nih. Langsung kita panggil ya, ada Ustadz Rais. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Langsung adem ruangan ini ya. Langsung. Mempelainya udah siap belum mempelainya nih? Ustadz kabar baik hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang Ya sekali Ustadz bisa meluangkan waktu untuk kita ini perlu siraman juga sih hati kita ini ya Lani ya. Kebetulan depan ada air sih, September. Karena kita perlu diruqyah sekalian ya Lani ya. Oke, nah tadi kita sedikit kasih tahu juga nih ke Ya. pemirsa bahwasanya Ustadz ini memiliki prestasi yang sangat luar Benar, biasa gitu. iya, Tapi iya. kalau boleh tahu dulu Ustadz saat ini kesibukannya apa aja sih? Saat ini kesibukannya selain sebagai ASN di Kemenak ya, Kemenak Kota Banjarmasin. Tugasnya di KUA Banjarmasin Utara. Nih pas nih. Apa yang pas? Apa yang pas nih, Ustadz? Apa yang pas? Apa yang kurang lagi nih? Maaf Ustadz nih, gimana nih maksudnya gitu ya? Pas nih kalau mau daftar-daftar ya bisa. Oh, daftar-daftar Daftar maksudnya. nikah bisa. Oke. Di Banjarmasin Utara ya Ustadz Banjarmasin ya? Utara ya. Oke. Kemudian juga selain itu kesibukan juga ngajar. Ngajar anak-anak ngaji. Kalau bahasa Banjarnya tuh ngaji belagu. Oh. Jadi kalau orang-orang yang bisa tilawah tuh di orang Banjarnya orang bisa ngaji belagu. Masya Allah. Nah, jadi supaya regenerasi Iya. kita ajarkan bisa di rumah. Kadang ada juga yang lembaga yang minta kita untuk ngajari mereka di lembaga tersebut. Oh, oke. Berarti Ustadz udah lama ya maksudnya belajar tilawah gitu. Ya udah lama dari anak-anak. Ustadz metode apa? Umi? Dulu nggak ada sih metode iya, seperti itu belum ada. Kalau ya kata kelihatan tuanya kan. Oh iya maaf, benar. Ustadz ya. Iya. Zaman saya sih juga masih belum Zaman ada Ustadz ya. Zaman kami berdua masih belum ada juga sih. Zaman ini Mas Bagus juga belum ada juga kok Ustadz. Jadi satu zaman lah ya, satu Itu zaman. gimana? Cara metode Dulu belajarnya? itu kalau yang kita belajar ngaji biasa itu ya yang bukan ngaji belagu tuh pakai ikro dulu. Nah ikro tuh tua lah metodenya. Tapi ya, hasilnya kan banyak juga sampai sekarang. Kira-kira mungkin di umur kelas 3 SD kayaknya. Nah baru di Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin itu ada membuka pembelajaran untuk anak-anak yang ingin belajar tilawah atau ngaji belagu tadi. Nah, daftarlah di situ, dipaksa juga, Pong. Oh iya. Ngaran kekanakan kan? Oleh siapa Ustadz dipaksa? Orang tua. Kuitan Tapi maksa. dipaksa jadi sih kita dipaksa lari kita. Terus Insya Allah. Jadi 4 di Masjid Raya, 4 di sana.
Waktu itu kurang lebih yang daftar tuh sekitar 500 orangnya. Yang ngajarnya itu Ustadz Haji Muhammad Abduh. Dia juga saat ini itu dosen di UIN Antasari. Oh, iya. Beliau ngajarnya dulu. Nah, lama-kelamaan kan dari 500 itu ya seleksi alam biasanya. Oh, iya. Ada yang Biasa. berhenti Ada yang sendiri berhenti. setelah. Kebetulan Ulun sama kawan itu ada yang dari awal sampai selesai Konsisten ya. ikutnya. Istiqomah sih Din. Istiqomah ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, pokoknya istiqomah. ya, lawan-lawan si Din ini pokoknya kadang kalau dikisah lagi sudah. Jadi udah banyak nonton. Makanya ini banyak banget. Ini ada 2000 jemaah. Ustaz. 2000 Makanya jamaah. Mau cek awal Ustaz jamaah. Ya Allah Ustaz. Banyak Ustaz tadi. Banyak Masya Allah. Maka pindah mau umut Ustaz pesannya nih memang. Alhamdulillah. Jadi yang dua ini ya Ustadz sama itu ada teman namanya Ustadz Rahmat Solihin itu alhamdulillah kami keduanya itu pernah paling mengikuti event sampai ke tingkat nasional. Dan yang di anak-anak. Ya. Teman saya itu tahun 2005 dia mewakili anak-anak untuk tilawah anak-anak waktu itu di Kalteng. Ulun pribadi pertama kali ke tingkat nasional itu tahun 2010. Waktu itu MTQ nasionalnya di Bengkulu. Itu pertama kali, pertama pian Pertama kali setelah untuk yang tingkat nasional. Itu disuruh juga Ustaz atau mau ikut sendiri tuh? Enggak, itu kan itu kita umpatnya tuh dari seleksi juga kecamatan Ustaz. dulu. Oh, iya. Masuk ke kabupaten atau kota, nanti provinsi, sampai nanti kalau sudah di provinsi baru dibawa ke tingkat nasional. Nah, kalau internasionalnya Ustaz kan pertama kali kapan? Internasional itu pertama kali itu tahun 2023. Insya Allah. Di mana Ustaz? Ya di Pontianak waktu itu tuh. Skalanya internasional skalanya lah. internasional karena memang melibatkan kalau nggak salah 3 negara waktu itu tuh. Indonesia, Brunei dan Malaysia. Berapa peserta Ustaz saat itu? Pesertanya kalau nggak salah sekitar 20-an mungkin ada salah. Oke. Masya Allah, ini kita bisa lihat nih beberapa Tayangan ya. foto ya. Nah ini pada saat apa nih Ustadz kalau boleh Ini tahu? pemetaan ya, pemetaan. Jadi kalau di Provinsi Kalimantan Selatan tuh ada kegiatan pemetaan Kori dan Koriah. Jadi dari Kanwil Kemenak Provinsi itu melaksanakan kegiatan untuk mendata Kori dan Koriah yang nanti akan mewakili di kabupaten kota. Oh, di data ya. Iya. Nah ini yang ngajar, ini ngapain Ustadz? Oh, ini ngajar di rumah ini. Oh di rumah ya Ustadz ya? Insya Allah minggu depan Nana sama Lani ikut Insya Allah. Masya Allah. Paling depan ya Ustaz ya. Paling depan Insya Allah. Paling bandel tuh biasanya. Tolong ikronya Wan. Ini rutin Ustaz di rumah. Rutin di ngajar? rumah. Tiap hari. Kalau di rumah itu setiap hari, kalau bagi pemula itu hari Minggu pagi. Ini yang ngaji belagu tuh loh Ustadz? Ya, ngaji belagu rata-rata ngaji belagu atau yang mereka biasanya juga belajar tartil. Oh Masya Allah. Nah ini Ustadz nih. Lagi apa? Oh itu lagi tugas negara itu. Oh tugas negara. Ini Tugas rutinan, betul. Ustadz ya. Tugas rutinan. Biasa misi di mana pian Ustadz? Kalau hari-hari biasanya majelis taklim itu yang biasa rutin di masjid Jami Al Munawwarah Masya di Allah. Cempaka. Oh enggak. Kalau yang tugas-tugas gini kan biasanya itu nggak rutin. Kalau masjid bisa per 2 bulan atau per 3 bulan. Nah, Bihigan Ustadz Somad si Dina. Ya kalau si idola Din. ini. Ini momen pas apa kapan nih Ustadz? Ustaz? Ini momen kalau nggak salah waktu diminta ngaji, kebetulan Ustaz Abdul Somad yang ceramahnya Masya Allah. Di Banjar. di Banjarmasin, di salah satu hotel di Banjarmasin. Oh, mantan juga kurang Ustadz Somad lah. Ada ini nggak sempat berbincang dengan Ustaz Sempat Somad bincang saat itu? juga, sebelum minta doa dan yang lain-lainnya. Juga kebetulan salah satu saudara saya juga sekolah di Mesir. Jadi sambil bicara-bicara juga. Iya. Nah ini pra MTQ, momen apa ini Ustadz? Ini anak-anak yang ikut pre-MTQ, kebetulan dia sekolahnya di rumah tahfiz yang ulun bina. Nah, jadi ada beberapa yang juara, foto lah.
Masya Allah. Adik-adik ini Masya Allah mereka belajar Quran sejak dini lah nih. biasa. Masya Allah. Nah, ini pas apa nih Ustaz? Ini yang pas di Pontianak ini. Oh, yang internasional itu? Internasional Iya, itu. internasional. Hasilnya gimana Ustaz? Alhamdulillah kemarin tuh juara 3. Alhamdulillah. Internasional. Masya Allah, Pemirsa ya. tabarakallah. Luar biasa. Tapi berangkat ke sana sama teman-teman dari Kalsel juga atau sendiri? Berangkat itu didampingi dari Kanwil. Kanwil. Iya, iya. Nah, ini pas apa nih? Metode tilawati Ustaz Ini ya? upgrading. Jadi kita juga salah satu pemateri untuk metode tilawati di Kota Banjarmasin. Kebetulan itu yang dipakai juga. Masya Allah Ustaz benar-benar sahabat Quran lah nih. Benar. Masya Allah. Tetap menjalankan tugasnya dimanapun berada gitu ya. Iya betul. Oke, tapi sejauh ini Ustadz untuk peminatnya anak-anak terhadap yang nyanyi belagu tadi atau belajar tilawah itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah ya. Kalau dilihat memang minat anak-anak tuh karena ini hubungannya dengan bakat. Biasanya sih peminatnya banyak. Nah, cuma yang berbakat biasanya hampir bisa dibilang sedikit. Oh, jadi ada hubungan dengan bakat juga Ustadz ya? Pasti. Karena dia dengan suara, hubungannya dengan mengenal nada dan lain-lainnya. Itu perlukan bakat. Kayak penyanyi juga. Oh, ini. Penyanyi itu kan ke semua orang ya memang suka dengar dengar nyanyi atau dengar orang ngaji, tapi kada semua orang yang bisa ngaji belagu, kada semua Masya orang bisa nyanyi gitu. Jadi kadangkala yang kalau orang bisa ngaji belagu nih kata guru ulun tuh kayak sudah bisa dibilang langka. Bisa dibilang langka karena memang biasanya nih minatnya kuat anak nih. Ya, mau belajar nih. Rajinan, turunan, tapi bakatnya tidak. Suaranya sumbang gitu ya? Suaranya ya disumbang. Menyumbang lagu jasa sumbang kan. Lain sumbangnya itu Ustaz. Jadi Iya. biasanya masalahnya di situ. Habis itu ada yang punya bakat biasanya kayak peminatnya tuh Kurang. seperti itu. Mudahan kena keturunan ulun Ustaz. Amin, ya Allah. Kawin Bang dulu. Amin ya Masya Allah. Allah, Allah. Polri internasional. Daftar Bang dulu ya kalau di KUA dulu. Daftar Oke, dulu itu di Ustaz. KUA. Aduh. Tapi Ustadz untuk ngajinya apa tadi ngaji bernyanyi? Ngaji tadi ya? belagu. Ngaji belagu. bernyanyi. Ulun nih jadi Ngaji belagu ya. menyambat penyanyi itu karena pernah jompat penyanyi itu. Nah, ya kalau si Din naik. Pernah umpat. Tinggi sebuah lagu dulu Ustaz. Kadang itu caranya. Kadang itu caranya. Pernah jadi kadang membandingkan gitu. Iya. Jadi ada referensi Jadi lah tahu ibaratnya. perbedaannya Coba juga di Ustaz lah. penyanyi itu apa yang diperlukan orang. Kadang-kala sama aja sebenarnya artinya cuma artikulasinya harus jelas. Berarti kalau di ngaji itu namanya makharijul huruf. Jadi Iya. temponya sama kalau di Makanya harus ngaji belajar belagu. tahsin dulu Ustaz lah. Oh iya. Tapi untuk tekniknya berarti beda dong dengan ngaji biasa Ustadz ya? Beda antara mengaji belagu dan ngaji biasa beda. Nah, utamanya sih sebenarnya dia akan anak-anak yang mengaji belagu tuh biasanya ada latihan pernapasannya. Seperti itu. Sama kayak bernyanyi Pang lah pada Sama. dasarnya ya kalau Ustaz. Sama. Cuma Makanya rata-rata lah kalau ada beberapa murid ulun di rumah tuh yang ia tuh basicnya sebenarnya penyanyi. Basicnya penyanyi. Tapi setelah diajarkan tilawah ternyata lebih mudah nangkapnya. Oh. Karena dia paham nada. Paham nada. Iya, paham nada. Iya. Misalnya nadanya di sini, mulai dari C. Oh iya. Oke, siap. Mantap nih. Pak Guru ya. Yang ini apa namanya? Itu lain Lain lagi lah itu penyanyi. Kan lebih gampang. Ya, lebih paham duluan Lebih lah paham ya. duluan ya. Kita letakkan nadanya di sini, dia lebih mudah mengikuti. Tapi sejauh ini Ustadz bilang ngajar anak-anak yang nggak paham sama sekali nada untuk ngaji Ya tadi gimana Ustadz? dilatih ay. Ujar kita tuh Pokoknya latih terus lah, latih Ustaz, terus. lah, ini. Ya paling kita beri motivasi, suruh latihan di rumah. Kuciak dulu jangan di rumah. Latih dulu di rumah, mensupan kuciak kan buah bantal saya Mau bantal dalam banyu. dalam ya. banyu bisa jual. Sampai rumah buku ciak anaknya. Kenapa anakku nih Mamanya jawabannya? bingung kenapa ini Maka dari Ustadz dibuliknya. salah pergaulan kah aja. Oke, tapi untuk dari orang awam nih Ustadz yang nggak tahu nada, nggak bisa nyanyi gitu, belajar nyanyi belagu tadi kira-kira berapa lama? Tahunan, bulanan? Ngaji belagu. Iya, iya. Mau nyanyi aja. Oh, bolak-balik saya pemirsa ya. Ini biduan sebujurnya Ustaz. Makanya petakon Ngaji gitu. belagu maksudnya pemirsa ya. Jadi kalau ulun pribadi lah
kan biasanya ada orang tuh nyambat kayak nih, oh ini Kori, abah mamanya Kori, pangato Kori ah. Nah, biasanya kayak itu. Iya, Oh ini penyanyi, mama abahnya bisa penyanyi juga atau kalau ulun pribadi, mama abah ulun tuh kada basicnya bisa ngaji tilawah, kada bisa ngaji belagu. Tapi kalau ngaji biasa bisa, atau ngaji belagu ya kedenda gitu. Nah rupanya mungkin karena kita latihan terus lah, rajinan turun dulu tuh, ya tadi karena dipaksa deh. Terus setiap hari Selasa turunnya di Masjid Raya tuh. Bila sudah habis asar tuh siap dah kuitan mantar. Mana aja dicari dulu. Waduh. Makasih tulak Ya, kan. kasih telak. Makasih. Biasa. Kalau mau beri duit kan makasih kan. Jadi empat harus lah. Iya. Akhirnya habis itu kena giliran. Waktu itu gilirannya sekelompok kami itu baca. Duduk paling belakang kok, kelihatan kuitan. Esoknya langsung di ultimatum. Selasa depan jangan di belakang. Jangan di belakang. Tapi di belakang ustadznya. Di belakang ustadznya langsung. Jadi Selasa depannya maju. Iya. Maju. Nah, rupanya ada giliran waktu itu membaca dari awal sampai akhir, tapi sendiri-sendiri. Nah, di situ kelihatan semuanya, dilihat. Nah, waktu itu ketemulah 2 orang, Ulun sama kawan Ulun, lalu dipanggil ke rumah. Nah, jadi selain di Masjid Raya waktu itu tuh dilatihlah di rumah Sidin. Nah, jadi kalau Ulun pribadi, guru Ulun yang melatih sampai saat ini, mulai halus. Kalau yang mulai halus sampai yang Ulun jadi itu ada 3 orang. Nah, ada 3 orang. Ada yang 1 sudah meninggal dunia kan. Nah, yang 2 nih, yang 2 sudah meninggal dunia, 1 yang masih hidup lagi. Nah, Pak Abduh aja lagi yang masih dan panjang umur lah Sidin. Amin. Mudah-mudahan sehat Sidin. Jadi itu yang melatih setiap minggu pasti ketemu. Nah, jadi memang harus kalau hendak belajar ngaji belagu tuh ingat Ulun pepadah dari almarhum Pak Haji Artoni itu, ujar Sidin, kami saya bila hendak juara di provinsi, guru ikam tuh harus yang sudah juara nasional. Oh iya. Jadi kita cari guru tuh penting. Kalau misalnya yang hendak juara nasional, berarti guru ikam tuh harus cari yang sudah sampai ke internasional. Nah, seperti itu. Jadi selain kita punya bakat, kita juga perlu berguru lah kepada orang yang lebih mahir daripada kita. Ada pengalamannya. Seperti itu. Cuman Ustadz zaman sekarang nih untuk anak muda, Ustadz mohon maaf lah, jangan kan ngaji belagu, ngaji yang biasa pun anak muda zaman sekarang belum tentu mengaji kayak Ustadz. Begitu ya Nas? Nanya Nas, kan nanya Nas ya. Kan nanya Nas. Ini aku langsung di farming jelek ini. Pemirsa aku ngaji. Kita ngaji. Aku ngaji. Terus nggak? Tapi itu bukan pengalaman pribadi Ustaz. Iya. Lu mengaji aja insya Allah. Tapi di zaman sekarang gimana tanggapan Ustaz soal kayak gitu? Ya memang lah zaman kita dulu dengan sekarang ini kan beda. Satu teknologi makin canggih kan macam-macam. Tapi sebenarnya sih kalau kita kan kembali ke diri orangnya. Dia sama dukungan orang tua sih penting itu. Kalau orang tuanya menekankan pentingnya kita belajar Al-Quran, insya Allah bisa. Kalau misalnya kada ya, tapi paling kada diri kita sorangan gitu. Sadar diri Ustaz. Sadar diri. Nah ulun kayaknya kayak itu setelah anak ulun dari halus ulun tulak akan mengaji. Masya Allah, takbir. Dari halus ulun anak ulun kena maksudnya. Iya. Tapi Ustaz untuk pergaulan di zaman sekarang kan kita akui bahwa memang berkembang pesat ya Ustaz ya. Ada banyak sekali distraksi ya kalau misalkan mau belajar dalam hal agama gitu ya. Tapi untuk lingkungan nih Ustaz, kira-kira seberapa pengaruh menurut Ustaz untuk kita belajar agama? Iya pengaruh sih. Kalau lingkungan tuh luar biasa pengaruhnya lah. Makanya kan kalau kita ingin jadi sesuatu, nih kita hendak jadi inilah. Iya. Itu cari kawan kita yang mendukung lawan keinginan kita tuh. Itu paling nyaman. Misalnya kalau secara nih hendak jadi penyanyi, pasti komunitas kita tuh kumpulnya penyanyi. Mungkin tukang iwak ya. Ada mungkin. Bertolak belakang banget itu. Misalnya kita hendak ngaji tadi kan komunitasnya cari yang orang-orang yang memang mendukung dengan keinginan kita hendak mengaji misalnya. Paling kadang, wah ini kan nyaman teknologi tuh. Nyaman ya. Hendak buka mengaji,
tinggal buka HP kan. Anak mencari sari tilawah, bisa ada. Nyaman kan. Cara-caranya. Cari Ustaz, MC, ya. Nanas. Siap. Masuk Pak Iko. Promosi ya. Dia nyari celah Ustaz dari tadi. Dapat Nah, itu. celahnya. Nyaman kan itu. Digital, iya. Atau kalau ulun melihat lah, kalau beberapa kawan-kawan yang Qori dan Qoriah itu, Iya, iya. dia membuka pembelajaran secara online. Lewat TikTok ada. Ada yang live gitu Live Ustaz ya. TikTok Iya, iya, belajarnya. iya. Artinya mengikuti perkembangan zaman Ada dulu yang setelah. via, ya memang ada via WA kan biasa nih, Iya. live TikTok sambil ngejar. Dan ada beberapa kan bisa ngundang orang kan. Iya, Nah, betul. di situ. Nah di situ mereka juga bisa ngajarkan sama orang. Ustadznya membuka kelas jual lagasan orang dewasa. Yang maksudnya mungkin Ustaz, Kenapa Ustaz? Mengonfirmasi. bukan Ustaz langsung tengok ke saya. Gitu Ustaz. Ustaz barangkali mungkin kan ada yang supan sudah gana kan Iya, bisa benar, mengaji. Ustaz. Tapi Iya. lain ulun. Iya. Lain. Percaya Iya, kok, lain. Iya, percaya. lain. Gitu, nah, Tapi Ustaz. di TPR ini ada kan program yang Ada mengaji. Ustaz. Ada, Ustaz. Mengaji Makanya mengaji itu kan Iya. Makanya presenternya ini bagus-bagus mengaji. Iya. Iya, alhamdulillah. Ada program itu tadi. Iya. Iya, betul. Masa anak mendengar ya juga kan presenternya. ngaji. Ambilkan Al-Quran. Aduh, bodoh. Dites Ustaz di hadapan namanya ini. Tapi Langsung. ini serius Ustaz, biasanya kan dewasa tuh lah dia menyadari nih, aku ini kenapa kan bisa mengaji misalkan. Tapi anak belajar tuh supan, ya kan, supan kayak gitu. Dulu ada kelas yang khusus yang sudah dewasa, khusus remaja. Malam-malam mainnya. Oh. Maksudnya malam-malam jam. Pernah lo Ustaz menemui murid dewasa dan dasar harus dari nol Ya. belajar. Masya Allah. Jadi belajarnya jam 10. Oh, jam malam lah, dasar malam. usianya memang kayak itu memang. Ulun kawannya jam sini, jadi kumpulakan jam 10 malam. Pasti Mbak mengaji Bu Hanpian membahas Nabi loh Ustaz. Insyaallah. Makin tinggi jamnya ke alam semesta, ke apa gitu. Habis itu karena ke Nabi ada. Iya, segitiga bermuda. Obrolan laki-laki di tengah malam tuh. Ya macam lah, kadang ada yang habis itu kan pesan aja lagi habis ngaji. Dari awal tuh dari huruf alif Masya Allah. sampai dia lancar. Tapi Ustadz ketika melihat murid yang dari nol dengan usia segitu, alasan mereka untuk belajar saat itu apa kebanyakan Ustadz? Alasannya rata-rata lah hanya bahwa pandirnya tuh sudah saatnya kayaknya satu jalan belajar. Oh, hidayah, Masya Allah. Hidayah. Hai. Awan kan sudah bisa anak, supan biar anak Iya, iya. Masya Allah. Nah, Iya. Nah, Kenapa nih? Kenapa nih? ada Bapak, akan kupastikan anakku kan ada supan. Iya, benar ya. Jadi dia mau belajar karena emang sudah saatnya. sudah saatnya. Mungkin sudah merasa Merasa sudah. Perlu nih. perlu. Iya. Ya mungkin kalau lagi halus kan memang seperti itu kan, kalau memang kadakawa kita lagi ya. halus ya pas ganal ada apa-apa. Tapi sebenarnya apa Ustaz hukumnya mengaji? Weh, masuk hukum deh. Iya. Gimana? Belajar itu kan, belajar ngaji itu hukumnya fardu ain ya. Iya. Artinya kalau kita kada belajar ngaji itu berdosa. Jadi memang harus belajar. Terus belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya, ya, tidak Pak ada Ustadz. kata. Iya. Kan ada cerita gini. Kayak apa Ustaz? Kebetulan orang ini udah tua gitu udah tua kan, lanjut usia belajar ngaji, kebetulan baru sampai huruf, misalnya sampai huruf sin, ternyata dipanggil kan, dipanggil malaikat, malaikat Israel, Iya. sudah saatnya pulang. Nah, pulang kan, setelah pulang dikuburkan, ditanya oleh malaikat, kebetulan pertanyaannya beda. Kan itu sudah bocor soalnya kan yang baru Oh, buka ada tuh. kisi-kisinya. Marah buka yang lain-lainnya itu kan udah Itu bocor. sudah Udah bocor. update nih ya. Sudah update, sudah Ketahuan, geng. Ditanyai kan, kenapa membaca huruf misalnya huruf dot nih salah. Ya, jadi ujar yang meninggal tadi, jangan salahkan aku. Ya, Salahkan guruku. aku belajar sampai huruf sin. Oh, Belum iya. tahu. Belum lagi tentu lagi hurufnya. salahkan malaikat Israel kenapa berdulung. Jadi pada intinya tuh belajar dari kisah itu tuh. Iya, benar sih ya. Jadi Intinya malaikat belajar. ini aku nang kena aku nih. Ibu mulinya aku jar. Iya. Tapi Ustadz untuk menggapai sebuah hidayah yang bikin kita kayak sadar, saatnya aku harus belajar nih mungkin. Memperbaiki Itu diri. gimana Ustadz? Apakah harus kita paksa dulu atau kita nunggu aja nih? Makanya Nunggu Ustaz, gitu. anu jar hidayah tuh dijemput Iya, jar. anu juga dibilang kayak apa tuh, nunggu Ustaz? gitu, baru Kayak dapat jodoh hidayahnya. jiwa tuh Ustaz dijemput ya. Cakep. Gimana tuh Ustadz?
Kalau masalah taufik dan hidayah itu kan memang harus beriringan lah. Jadi hidayah itu memang murni biasanya dari Tuhan kan. Ini kaitan dengan hijrah ya. Iya. Nah, hijrah ini kan kita dari sesuatu anggaplah yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dari aura negatif ke aura yang positif. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hidayah itu memang kita harus kita jemput. Nah, harus kita mulai dari diri kita. Kayaknya kita tuh hendak jadi apa kayak itu mah. Hendak jadi apa kan pilihan sebenarnya kita surga dan neraka tuh pilihan kita. Hendak masuk surga kah? Hendak masuk neraka kan. Sebagaimana kita di dunia kan hendak masuk ke duta mall kah? Hendak masuk kemana kan tuh pilihan. Nah, cuma untuk menggapai pilihan tuh pasti ada yang harus kita lalui. Nah, sadang nggak sudah ibaratnya tuh. Kada sama hadang Tuhan gitu. Kada sama hadang Tuhan. Ya, jadi harus dijemput ya Ustadz ya. Harus dijemput. Saya sering sih ngejemput hidayah gitu ya. Lain hidayah mana? Hidayah jari saleh kan. Biasanya tuh malam minggu sih. Malam minggu, malam Senin biasanya. Nih hidayah pekauman lah. Lain pulang itu kisahnya. Tapi memang Ustadznya kalau kita jemput hidayah tuh ada ya tantangannya Ustadz. Ada Ujiannya diperberat biasanya gitu. Itu gimana cara kita agar tetap istiqomah tuh Ustadz? Saya akan lawan gitu. Malas dari dulu. Saya diam. Bawa ini kali kita. Keren juga Ustadz nih ya. Iya, gaul juga Ustadz nih lah. Tapi kayaknya Ustadz nih lawan muridnya garang. Ini nih sidin marketing ya. Kira kita mau mengaji pas sudah jadi murid Sina ya kalau jangan marketing lawan kami Ustadz nih. Makanya sidin orang KUA. Semakin kuat marketingnya gitu ya. Marketing KUA di mana-mana. TikTok KUA Utara aja. FYP taruh. Sering kok Ustadz lihat ya. Yang mau nikah. Masalahnya nih Ustadz ke KUA tuh kada kau sorangan. Iya, nah itu jangan kau sorangan. KUA sorangan KUA. Ada KUA Ustadz. Kan utama kau sorangan ke KUA. Sorangan di parkir aja habis itu balik pulang. Nah ya kalau umpat parkir. Tertawa penghulu melihat nih sorangan aja mana calonnya aja. Apa ikamnya penghulu lah. Gimana tadi Ustadz cara kita agar bisa istiqomah di jalan tersebut? Apa ya? Ya memang sejatinya memang kita harus beranjak dari diri kita, harus kita lawan. Memang ya namanya jalan kebaikan tuh pasti ada pasti ada rintangannya. Halangannya pasti ada. Melawan kebiasaan kita misalnya sesuatu yang kada baik kita lawan pasti ada halangannya. Nah, cara paling nyaman itu kita rubah dulu lingkungan kita. Nah, misalnya kita berkawan lon, ya anggaplah yang secara agama tuh kada bagus. Nah, pindah kita cari kawan yang bagus. Nah, di TPRI sini kan bagus-bagus. Jujur. Iya. Misalnya maaf nih kalau misalnya kita sering ke THM malam-malam loh. Nah, mulai malam nih ke sini aja. Nonton bareng ya di sini. Bujur. Nonton bareng Pildun ya di TVRI. Misalnya kan artinya terubah lingkungan kita nih harus kita rubah dulu. Biar mendorong kita nyaman gitu. Biasakan dulu Ustadz ya. Kalau aku curiga Ustadznya sales sebujurnya. Masuk terus promosi Sidin nih lah. Sampai ke nomor Piala Dunia di halaman TVRI ini promosikan Sidin. Tiap hari ya. Tiap hari. Datang aja saya. Datang aja. Ngopi kena di situ nah. Nah ya kalau masuk pula. Udah ada kopi di situ. Lingkungan itu harus kita rubah ya. Kemudian ya tadi dari habis kawan sudah terubah, kita tuh harus kita tanamkan dalam diri kita tekad yang kuat. Pokoknya aku harus berubah nih. Nah, jangan mundur lagi. Jangan maju mundur. Jadi kalau sudah maju aja gitu lah. Kalau bahasa Poitan Ulun tuh kalau sudah makan habisakan. Artinya kalau sudah maju aja. Urusan ya kita tuh kan masa lalu tuh biasa. Iya. Semua orang kan berhak punya masa lalu. Kan kada semuanya bagus gitu. Ulun pun masa lalu pasti ada yang kada bagusnya. Kada semuanya bagus. Ada Amat, ada Pajar. Ada mungkin semua bagus. Nah, ini bagus nah. Bagus. Kita semua ini pasti ada kesalahan lah. Semuanya pasti ada kesalahan. Itu sebagai reminder juga sih ya bahwa kita sebagai manusia tuh pasti punya masa lalu yang tidak begitu menyenangkan. Tadi ada tipsnya dari yang pertama istiqomah itu dengan cara ubah lingkungan. Dan juga tadi tekad yang kuat. Kalau maju ya maju aja meskipun ada rintangannya. Nah kita akan tanya lagi sama Ustadz ya tipsnya selain dua tadi apa lagi biar kita bisa istiqomah gitu ya. Benar. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar.
Oke pemirsa, masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, para jemaah yang berbahagia, kita masih bersama Ustadz Rais hari ini ya, membahas mengenai hijrah kreatif di kalangan pemuda zaman sekarang dan juga spiritual bagaimana, Nanas ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ustadz Rais lah. Bergaya Ustadz lah. Ustadz, bercanda Ustadz. Tadi ada 2 tips yang Ustadz kasih cara kita agar bisa istiqomah. Yang pertama tadi rubah lingkungan, yang kedua kuatkan niat. Apalagi Ustadz. Tapi sebelum lanjutnya Ustadz, gimana kalau kita ngobrol sama ngopi Ustadz? Oh sip itu. Aman ya sudah? Iya mulai tadi Joman. Ya kalau Ustadz Karena tulisannya tuh yuk ngopi. Itu ada menu ya? Ada menunya. Sambil ngobrol saja silakan sama Nanas ya. Ustadz nih kayaknya jiwanya pelawak sebetulnya lah nih ya. Cuman Sidin terkurung dalam ini benar ya. Sebagai kori, Sidin sebagai Ustadz. Iya. Sehari jadi pelawak Sidin nih. Aduh. Ustadz kemarin kan 1 Muharram ya. Hari tahun baru Islam. Betul. Nah memaknai tahun baru Islam tuh seperti apa sih Ustadz? Karena kan katanya di balik tahun baru Islam ini ada peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah ya Ustadz. Ya memang 1 Muharram kan artinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah kan. Ini dengari bujur-jujur ulun tadi. Ulun Dari bujur. Mekah. Bener ya? Dari Mekah ke Madinah. Ya memang ya dari Mekah ke Madinah. Sebelum perintah hijrah ini kan memang gangguan-gangguan dari orang Mekah tuh sudah luar biasa dengan Nabi kan. Sampai ada perintah untuk berhijrah ke Madinah, baru Nabi melaksanakan perintah tersebut. Nah, peristiwa hijrah itulah yang menandai awal penanggalan untuk bulan Hijriah. Nah, jadi peristiwa Nabi dari Mekah ke Madinah, nah itu menandai awal penanggalan untuk tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah. Nah, di Madinah itu sudah disambut. Nah, disambut oleh orang-orang Madinah karena memang orang Madinah ini sebelum Nabi hijrah itu sudah beberapa datang. Datang Nabi ngajak Nabi, udah Nabi pindah aja ke Madinah misalnya. Dan Nabi kaina dulu, adangi dulu belum ada perintahnya. Nah, sampai tahun kedua datang pulang, nah sampai ada perintah baru ke sana dan di Madinah memang sudah disambut Nabi. Oh, jadi sebenarnya orang-orang Madinah pada saat itu sudah menantikan kehadiran Nabi Muhammad ya Ustadz memang ya? sudah seperti itu, sudah menantikan. Bagi yang kalau buan pian mudah-mudahan umrohan seberatan atau Amin. Ya Allah. Atmosfer di Madinah sama di Mekah tuh beda. Betul Ustadz, Madinah tuh lebih sejuk. Nah, itu kan. Lebih tenang. Lebih nyaman, kita santai di sana gitu. Ya memang seperti itulah memang Gambarannya Ustadz lah. secara gambaran Nabi itu jadi kenapa ke Madinah juga ya, seperti itu. Ternyata itu kisahnya ya. Iya, kalau di Madinah tuh tenang, kayak tenang lah pokoknya. Ya tenang lah pokoknya. Tapi kalau udah ke Mekah tuh kayak Ada perbedaan di situ setelah. Ada perbedaan. Memang dari segi mungkin dari segi perilaku agak beda antara orang Madinah dan orang Mekah tuh beda biasanya. Tapi kita sebagai pemuda nih Ustadz dan mungkin warga ayah di Kalimantan Selatan, gimana cara kita agar bisa merayakan tahun baru Hijriah ini dan iya, dalam bentuk apa yang sih kita perayaan lakuin gitu. seharusnya kita sebagai umat Muslim juga Ustadz? Untuk memaknainya ya, jadi sebenarnya kita kan tadi harus kreatif kan, hijrah kreatif. Iya. Yang namanya kita hijrah kan dari sesuatu yang menurut kita kurang baik menuju sesuatu yang baik ya. Dalam takarannya ini dalam takaran agama ya. Artinya apapun yang sedang kita jalani itu harus kita usahakan jangan sampai keluar daripada tuntunan agama. Jadi kada semuanya ya yang labelnya agama itu harus yang misalnya harus di masjid taklim. Kayak Buan Pian ini kan presenter, pegawainya presenter. Tapi kalau Pian andaki niat yang bagus di sana, hendak misalnya mencari rezeki yang halal misalnya, atau misalnya gasan mama abah ini, itu kan ada niat-niat yang bagus di sana. Nah itu akan menjadi energi positif dan itu akan membuat kita jadi lebih baik. Gitu. Jadi kan mesti yang harus pengajian kayak ulun kan, amun pian pengajian di berataan, siapa yang habislah ulun, habislah ulun karena berabut jamaah gitu Ustadz marketing kami gini gancang juga ya kalau bujur. siapa yang mau host di sini gitu kan, kosong ngopi kita. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya misalkan kayak kami nih Ustadz, kami ini bekerja jadi presenter, tapi dalam pekerjaan kami ini kami niatkan untuk
entah itu untuk membahagiakan orang tua kah, atau untuk niat-niat baiknya. Jadi itu termasuk dalam ibadah juga loh. Masuk Ustaz. ibadah seperti itu. Nah, Masya jadi Allah. bagus teruskan ya. Surga nih kita lihat ya. Masya Allah, amin. Amin ya Ustaz ya. Amin, amin. Kan kada semuanya menjadi ustadz seberataan kada rame. Berabut jemaah aja sih Din. Jadi ngurus center berataan kan kada rame. Rame, gitu. Jadi ada Seimbang lah ya, Ustadz, macam-macam. gitu. Dan semuanya itu kalau kita landasi dengan niat yang bagus. Nah, kalau misalnya sebelum tahun baru tadi kan kada berniat apa-apa kita. Iya. Nah, di sini kan kita berniat berarti kita sudah hijrah dari sesuatu yang kada bagus kan ke sesuatu yang bagus. Anda niat yang bagus bertahan apa kan niatnya? Anda supaya nyaman, Anak sugih, dapat banyak duit kan nyaman. Anak Habis lelaki, itu, Ustadz. nah anak lelaki Iya udah. bisa juga. Ya, Ustaz, saya sudah. Kesan masa depan. Jujur, anak laki ya. Laki macam Anak supaya bini. anak bini juga kan bagus kayak itu nah. Niat-niatnya bagus berataan dan niat-niat itu akan jadi sesuatu hal yang positif. Kalau biar Nabi kan namal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa jasidin. Semua gawian kita ini tergantung dengan niat awal kita apa. Yang penting berniat dulu setelah. Niatnya apa. Habis itu karena akhirnya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Baik juga jadinya. Baik lagi. Anu Ustaz, tanggal yang bagus ke kawal apa nih? Tiba-tiba bertahun tanggal. Gimana hitung-hitung kan? Di sini hitung arah kan? Kita minum dulu ya. Ustaz, silakan Ustaz, seruput dulu Ada kopinya. tanggal yang baik, Lanesa tiap hari baik. Masya Allah. Bismillah. Selamat ngopi pemirsa. Ngopi-ngopi. Sedap. Nyaman lah Lani ini. Wah, bungkus kau Ustaz. Ada lagi Lani Ustaz, aja ada udah bawa lagi. ke kawanan. Bisa malah kopi. Bisa malah kopi. Kadang kesan urusan, kadang malah kopi. Iya. Tapi di zaman wahid ini Ustaz lah, kalau misalnya kita, terutama anak muda nih Ustaz ya. Mungkin saya yang masih kurang dan apa adanya ini Ustaz ya. Betul. Terima kasih Mas. Tapi kadang kami tuh bingung Ustaz, kalau misalnya kita membahas masalah agama sedikit atau kita berperilaku atau mengajak teman-teman buat ke Melakukan agama. kebaikan ke agama. Itu kadang ada cap kayak kisah agamis gam nih. Atau bahkan tiba-tiba Ustaz gitu. Apa nih hendak Jadi ya pasti kita jadi sungkan jadinya ya. Lalu kita bingung gimana cara Kada apa-apa lu merespon Ustaz. kayak gitu. Kayak itu tuh Ustaz. Kayak apa lah. Memang kalau suatu saat Islam tuh kayak dianggap orang asing. Nah, suatu saat anggap asing. Kalau kita tadi membawai kayak itu kan kayak dianggap apa nih? Iya. Bawa-bawaan gini. Iya. Padahal bagus saja. Nah, kita yang membawa itu jangan minder. Kada usah kada usah baper lah maksud kita. Tetap dia bawai. Mun disambat Ustaz, alhamdulillah. Siapa yang hendak mengiau atau misalnya. Bujur. Marketing pulang. Bujur. Klien jadinya. Tak ambil jemaah sidin gitu. Cukup kita kalau doa selamat ya kalau Ustaz. Doa selamat ya. Iya. Kan tinggal namunnya kada bisa doa selamat kan tinggal buka Chat GPT. Chat GPT bacakan Bacakan. bersuara nang bersuara ada yang Dasar bersuara. pelawak kesel laki ya kita. Oke, jadi Dalam responnya gitu perkawanan ya. tuh Ya. biasa pasti kada semuanya yang sesuai Iya. dengan pendapat kita kan. Dan itu biasa dalam menentu. Dalam kita berkawanan lah. Kalau ujar Imam Syafi'i itu ridwan nas ghayah la tudrak. Kalau kita mencari semua orang tuh sesuai dengan keinginan kita itu pasti kada bakalan kawan. Kalau kita nih hendak kayak ini orang seberatan ketujuh ulun kita kadang mungkin kawan dah. Pasti ada yang kurang suka ini nih. Wah, kisahnya ini. Iya. Sok-sokan biar aja kerusahan. Nah, kembali kan dari kita tadi tekad kita harus kuat gitu. Kok nak berubah nih. Hendak lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Itu sama halnya seperti memilih pasangan lah Ustaz kayak itu. Sama. Konsepnya. Sama kok. Ada nggak tipsnya Ustaz? Tips apa nih Nas? Tips memilih pasangan gitu Gimana tuh kan. Ustaz kira-kira? Apa ya lah kalau paksa. Atau dalam syariat tuh kayak apa kita memilih pasangan dalam tuh Ustaz? memilih pasangan itu kan di pertama kita milih dulu bisa dari segi kecantikannya atau kebungasannya. Muasa. Look ya Ustaz ya. Rupanya Ustaz lah. Mas jarang ngadu jarang. Oke. Jarang budget langkar. Boleh itu. Tapi bila bungas bagi kita bagi orang kayak di pangkul Kan relatif. Bungas itu relatif. Penting kesan kita dulu ya Ustaz. Penting kesan kita dulu marah orang nyambut kada bungas tapi bagiku tuh bungas. Mantap. Kan Catat kawan. pemirsa. Habis itu apa lagi Ustaz? Habis itu kan bisa walimah liha
bisa karena misalnya orang tuh sugih, nah, nyaman karena aku hendak kemana-mana tuh, hendak umroh tiap hari kan. Tiap hari lagi. Apa namanya? Zaman sekarang ini istilahnya provide. Ya, harus dilihat ya itu. Ya. Habis itu misalnya karena keturunannya abah mamanya nih orang bagus nih misalnya, boleh jual itu. Cuma ajar Nabi kan fazfar bidzatiddin taribat yadak. Nah kalau nyakada kawa kan yang wali ada juga yang keempatnya tuh karena agamanya. Agamanya bagus ya orangnya, misalnya ketujuh ke masjid, orangnya ya akhlaknya bagus. Namanya bagus. Namanya bagus misalnya juga. Bisa juga dipilih itu. Kalau ada keempatnya itu lebih bagus lagi Ustaz. Ngalih biasanya. Jarang ada yang keempatnya. Ada yang bungas sakit duitnya. Habis itu yang berduit. Ada yang berduit muahnya dua diandak di pelataran tuh kada hilang orangnya. Aduh, gimana sih? Diandak di pelataran kada hilang. Kada hilang di pelataran. Saking kada payungnya. Kada. Maksudnya tuh berikit di pelataran. Kadanya kada payu. Nah, jadi ngalih mencari keempatnya nih. Lalu jar Nabi kan fazfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, kalau hendak buntung, misalnya kada kawan juga seberatan tuh kita ambil, kita lihat dari segi agamanya, segi akhlaknya. Orang ini baik akhlaknya. Kan berapa banyak loh sugih orangnya misalnya. Rupawan, bungas orang habis itu keturunannya baik-baik. Sekalinya bahasa kita tuh penamparan loh. Nah, ya Bang sudah kada kawa. Kan kada Ustaz inggi. Lari kan kok udah mau kuita dulu nah kayak itu. Makanya kalau orang yang basicnya kita ambil agamanya bagus, akhlaknya bagus, kan mungkin dia menyakiti bini. Bila abahnya bagus Ustaz, timbul kita nak abahnya. Itu deracin pulang. Ustaz bisa rukyah nggak Ustaz? Sekalian Ustaz. Mumpung di sini ya loh. Ustaz tadi lo abahnya bagus, mamanya bagus. Ya Ustaz tadi kan jauh kayak maksudnya bibit bebet bobot Ustaz ya. Keturunannya. Oh ikan anu. Doang abahnya aja kayak itu kan ini. Rukyah sambur kopi bisa nggak Ustaz? Bisa. Sekalian. Sesuai request ya. Mungkin artinya dari beberapa penilaian tuh lo Ustaz bukan kada mungkin malah mungkin sulit untuk lengkap semuanya kayak itu. Memang kan ada yang sempurnanya Pak. Ya, pasti kan ada yang sempurna. Dari agamanya lah nih, apalagi bini tuh madrasatul ula ke sana. Insyaallah. Inggih pun. Kita aja jadi host. Ini narasumber langsung. Jadi kayak ini hadirnya jamaah. Tapi jujur kalau Ustaz. Jujur. Namanya penting itu kan. Nah, jadi bagi anak muda itu perlu juga berpikir ke depannya. Ya, kadus untuk saat ini ya bisa aja nikmati masih. Nikmati kehidupan. Tapi karena ada masanya kita mikirkan masa depan seperti itu. Mikirkan pasangan kita bisa seperti itu. Mikirkan ke depannya seperti apa. Itu memang diperlukan. Perlukan kita. Kalau dalam hadis tuh al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi yang namanya orang pintar itu kelihatan Ustadznya bilang gitu. Ini model Ustadz beneran. Aku terus serius dah. Serius dah nih apa nah Inggris Ustadz. Iya terus Ustadz. Orang pintar itu kan man dana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi orang yang bisa mengendalikan itu kan artinya terhindar dari sesuatu yang kada bagus. Wa amila lima ba'dal maut, dan orangnya visioner. Jadi ke depan apa yang hendak digawinya ke depan itu sudah ada plan-plannya. Ulun banar itu Ustaz. Tinggi pun apalagi visioner. Itulah. Artinya bibit, bebet, bobot dan tingkah laku, perilaku segalanya Ustaz ya diperhatikan juga ya. Karena kita nih kan kehidupan kita nih bukan hanya terhenti pada kita, ada anak-anak kita. Kita seperti ini bisa jadi karena doa orang tua atau doa yang di atas kita. Bisa karena kain ini kita bahari berdoa atau datu-datu kita dulu berdoa. Mudahan cucuku ini jalan. Mudahan cucuku kayak ini, mudahan keturunanku akhirnya jatuhnya ke kita misalnya. Bisa seperti itu, dan artinya kita pun kada terhenti di diri kita. Kita hendak berbuat baik. Supaya jadi orang baik itu kada gasan kita aja. Nah,
bisa anak-anak kita dapat akhirnya. Habis itu keturunan-keturunan kita di bawah akhirnya dapat karena kebaikan kita itu tadi. Masya Allah. Nah Ustadz ini kalau kita berbicara tentang hijrah nih Ustadz ya, misalnya ada niat untuk hijrah berubah ke lebih baik nih Ustadz. Tapi keadaan membuat kita tuh kayak susah buat menggapai itu. Entah mungkin pekerjaan full padat, gak sempat buat ngaji atau belajar ngaji yang benar gitu. Atau sholat sering dikodok gitu. Tinggal. Ketatan waktu. Dikada aja sih. Dikado. Ada Ustadz juga sudah hadir ya. Apalagi sholat Jadi subuh ke duha, subha. kata orang tuh duha bekunut Ustadz. Duha bekunut. Gimana tuh Ustadz agar kita Apa ya, bisa Ustadz, menghadapi supaya kita kondisi tuh gitu? inggi. Kita pengen nih ya Minum taat dulu. juga gitu. Silakan Inggi, Ustadz. minum dulu Boleh sedikit. Ustadz ya silakan. Pemirsa juga di rumah ngopi silakan gitu. Ustadz tuh sambil ngopi dulu Iya, juga. ini dalam nih karena mungkin bisa siapa tahu ada solusi yang Cari bagus inspirasi juga, dulu saya. ya. Nah, guys. Ini ya kalau sih Dini. Berat ya. Keluhan ya Ustadz ya. Ini pribadi kayaknya lah. Enggak, teman sih tadi ini Oh pertanyaan. teman. WA tadi, Kira WA. pribadi ya pemirsa ya, Inggi. Silakan Ustadz. Gimana Ustadz? Jadi kalau hal seperti itu ya bagi kita yang awal-awal hendak berubah itu sesuatu yang harus kita lawan. Memang biasa bang itu pasti dah. Punya suatu aja jarang hendak kayak sembahyang tapi kelewatan terus kan zuhur misal subuh kesiangan kan zuhur masih di gawian asar masih di jalan di jalan. maghrib Sekolah Isa. kuyuhan isya teguring kan Teguring. sudah kayak itulah misalnya. Nah itu kembali ke diri kita harus sebenarnya harus kita tanamkan bujur-bujur. Kalau sudah waktunya sholat kita sholat gitu. Insya Allah. Harus kita tanamkan. Ya misalnya kada kawajoy tadi ada dalam agama tuh namanya kodoan. Ngaran kodoan ini kada kawat tiap hari. Tiap hari di kodok. Itu namanya sengaja. Itu sengaja. Itu namanya sengaja. Nah, harus kita ya kalau yang namanya itu kan bertahap. Iya. Ya orang nih misalnya patuhnya sembahyang tuh sekali aja sehari. Misalnya maghrib aja nyumpet. Iya. Itu kan dilanggar juga maghrib lo 4. Salah hamna. Maghrib dilanggar Ustadz. Pujur mau salah. Iya. Di musola. Jadinya kan udah boleh Ustadz sembahyang imam kupiah. Kada boleh. Imam buku pirang. Imam kopi hirang. Imam kupiah. Nah, Jangan kan puya buruk nang hanyar kan kada boleh. Ada manan sugih orang. Apa tuh Ustadz? Manan sugih. Bilanya bisa tuh rambut bayam sugih. hah? Rambut bayam. Rambut Di bayam. ayam. Rambut bayam. Apa hubungannya Ustadz langsung Gi? Nah, ayamnya 5 aja dapat kan di situ hari-hari. Apalagi bintang lu. Apa lagi intalunya. Nah, jadi jemaah ya. Nah jemaah Ustadz kita nih jemaah ya lah. Ingatin sembahyang tuh jangan imam kupiah buruk. Rambut bayam. Kupiah hanyar kan kada boleh juga. Jadi apa tadi? Kembali ke kopi ke tadi. Ustadz ini cocok Ustadz jadi Ustadz Gen Z. Masuk kalau kayak ke jemaahnya kayak kami yang macal ini nah masuk Ustadz. Hari macal jual. Nah, ya Allah. Modelnya. Alumni Ustadz ya. Ini gua. Aku pernah di situ ya sih Din. Jadi ada yang belajar di rumah tuh lah. Iya. Ada yang bertender. Oh iya Ustadz. Ada belajar Keren. ngaji. Ada yang Keren. bertender. Justru apa lagi Ustadz? Ada yang ya rata-rata di dunia malam banyak. Keren. Makanya belajar dari malam jam 10, jam 11. Oh kan hanya tuntung pegawai. Malam Jumat, kadang-kadang malam Jumat kan tidak. Iya, Tidak lagi kegiatan. libur. Libur. Sabtu ya pulang ya. Tahu satu lagi ya. Tahu nggak Ustadz? Sesekali sih Din meneliti ke lokasi. Kisah dari jemaahnya. Jamaah. Seperti itulah. Mantap di Ustadz lah ini. Spiritualnya tau. Mun kata kita paraki siapa lagi maraki buannya? Itu pula. Kan rata-rata Ini kan lah Ustadz saban malam nih main biliar Ustadz tay. Kayak apa ya sekira beralih ke mengaji kayak itu nah. Kia ulun juga Main di biliar. sambil mengaji. Oh iya di biliar. Aduh. Sekali masuk mengaji ya. Kalau masuk mengaji. Setor Keren ayat. juga gitu sih lah. Din, Gi. Tadi kayak apa Ustadz jawaban tadi? Tadi lah. Sambung pulang. Jadi harus kita tanamkan dulu. Oke. Ya bilanya berusaha lah kita. Misalnya hari ini kita harus 5 waktu harus kita tanamkan dulu.
Walaupun telat gaji mas telatnya Sarang. esoknya. Jangan juga kayak itu. Ya kada kawa dia. H+7 yang digawi. Ikan kira editan kalau ditunda. Misalnya kadang-kadang kita di awal waktu cari waktu luang lah, santai lah. Iya. Ya waktu santai. Oh misalnya misalnya zuhur jam 1:30 kan lah. Ya anggaplah kita jam 2 misalnya nyarkawa. Cari waktu luang kita. Perlahan Ustaz. Perlahan kadang-kadang langsung. Karena dulu pun Nabi menerapkan syariat tuh perlahan-lahan. Dulu kan khamar itu minuman keras tuh halal dulu tuh. Wah ini kan abis itu ada turun larangan jangan minum, jangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Artinya di luar sembahyang tuh boleh dulu tuh. Dulu ya. Dalam Quran tuh la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun gitu dalam Qurannya. Nah, kemudian akhirnya setelah itu lama kelamaan turunlah ayat selanjutnya yang menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Nah, baru itu haramnya mutlak. Nah, jadi bertahap Ustaz. bertahap kita berproses. Makanya kadang bila dalam proses tuh biasanya tuh macam-macam anuannya. Kamu nih ada kena bisikan terima Tuhan juga kau nih nama ini. Ada aja masalah itu teruskan ya. Enggak ada terus Bang pikiran itu tuh lah. Teruskan ya. Saja juga terima Tuhan juga ibadah Ada seorang bisikan gitu ya. Biasa itu terus akan ya. Jangan kendor kita. Jangan kasih Dibiasakan kendor. dulu ya Ustaz ya. Terus akan ya. Nah, biasakan karena orang itu kan jadi mudahnya ibadah nyaman karena terbiasa. Biasa. Pian nih ulun disuruh jadi presenter kada biasa pasti. Iya. Pasti kan sanggup gitu. Oh logikanya kayak itulah ya ujelannya lah. Amunnya yang sudah biasa, pian nih misalnya suruh ngaji kan kada biasa ngaji belagu. Pasti tekang. Blank berataan. Melihat jamaah tuh sudah palu dingin kan. Nah, kayak itu juga kalau kita dalam sholat kita biasakan dulu. Nah, kadang kalau mulai halus kita biasakan mulai saat ini. Karena kadang ada kata terlambat untuk itu. Ada terlambat. Kadang Ustaz manusia nih pasnya lagi himung, inget-inget lagi. Biasa. Pasnya lagi ada masalah, lagi down, lagi sedih. Ya memang kayak itu cara Tuhan mendekatkan diri lawan itu hambanya. Kadang-kadang kita waktu senang tuh kada ingat loh. Kada ingat macam-macam. Misalnya nih rata nanonina, minum kopi ini bisa kada ingat loh. Habis nyari ingat Bismillah ini. Kada ingat bismillah jar. Mana lagi kopinya jar supaya hendak bismillah pulang misalnya. Kadang-kadang dihabiskan dulu nikmatnya. Ditimpakan musibah, akhirnya kita mengadu lawan Tuhan. Ya Allah nih, tolong ini jar. Habis dah berataan nikmat itu. Jadi itu memang cara Tuhan untuk Tuhan memanggil biasakan dulu kita. Lagi berduit kan kada ingat Tuhan. Mah hendak jalan. Insyaallah. Pas kan sing duitan. Bayang duhanya kan rasanya 2 jadi 8. 2 dulu. Sampai dapat rumah aja sih. Dulu kada mengaji, dia belum mengaji kan. Angkat tangannya aja Pas tinggi banget. pacaran kada inget Tuhan ya kalau Ustaz. Pacaran pasti putusin. Ingat. Aja. Dasar juga. Siapakah Kelakuan kayak itu? Anu dulu lah anak basar. Anak basar teman. Anak basar jari. Semalam siaran kan ada ya. Izin basar. Ustaz kira-kira nih kita udah di akhir program Ustaz lah. Adakah wejangan gasan Nasihat, Ustaz, nasihat tinggi. anak muda zaman sekarang kira-kira? Khususnya nih gasan kami nih nah yang ada di Khususnya sini. Ustaz yang di GPN Ustaz. Berasa jadi Dihiga Ustaz ikam. berasa jadi tuha bener. Nah iya Pak Kadu Silakan Ustaz. Ustaz, sampaikan nasihatnya Ustaz. Baik kawan-kawan anak muda yang mungkin menonton di program ini, pesannya tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang baik dan berusaha menjadi orang yang baik. Walaupun setiap kita berusaha menjadi orang yang baik tuh pasti ada orang yang menganggap kita tuh pura-pura baik. Nah seperti itu. Teruskan ya. Kadang ada yang menganggap pura-pura baik. Pura-pura baik nih. Sujun salah. Teruskan ya. Karena kita memang nih ya. Itu kayak pengalaman pribadi sih ya. Pindah baik ya Ustaz. Teruskan ya. Karena memang momentum hijrah ini mengingatkan kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Biar Nabi kan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu termasuk orang yang beruntung. Insyaallah. Apalagi yang tahun semalam nonton ini terbaik tahun ini, wah itu ternyata sudah beruntungnya. Paling kadang kita tanamkan niat untuk anak muda pada hari ini,
untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun kemarin. Insya Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Terima Rais kasih untuk banyak, pengingatnya, Ustadz. nasihatnya ya. Apalagi ini kan kita tahun baru Islam ya. Benar, Mari ya. kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Gitu. Ustadz, makasih banyak Ustadz ya. Terima kasih Mohon banyak doanya Ustadz. kami, Ustadz, ya. Iya. Mohon didoakan kami nih, yang kakak ini nih. Ya Allah, Ini apa maksudnya? mudah-mudahan Ustadz sehat bersama Amin. dengan murid-murid Amin. Ustadz Terus dan berdakwah lancar. gitu ya. Betul. Dan merangkul para Gen Z yang seperti Nggih. ini. ya, Kan Ustadz, anak ulun mengaji ada pian ini. Siap. Lampian ke Mencari abahnya dulu tapi. Oke pemirsa, terima kasih banyak juga sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga ada berkahnya pada hari ini Ya. ya. Nah akhirnya Ulun Lani pamit. Manas pamit. Ustadz Rais juga pamit. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Ngobrol Pintar. Pintar. Dah.